Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian. Tidak lupa salawat dan salam selalu senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah, a'azanillahu wa iyyakum, kita melanjutkan bahasan kita dalam materi tauhid, materi akidah dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, yaitu Kitabut Tauhid. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas, telah kita jelaskan beserta dalil-dalilnya tentang nusyrah, tentang nusyrah, bab 27 tentang nusyrah, yaitu menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir dengan sihir juga. Itu namanya nusyrah, menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir dengan sihir pula, baik itu sihir putih, sihir hitam. Oh, ada ya hitam putih ya. Yes, sama aja sebenarnya sih. Ini yang nggak mau dibilang hitam aja kan ya, nggak mau dibilang hitam, maunya putih. Just intinya sama saja. Apa hukumnya nusyrah? Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah haram. Ya, haram. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Dan kita lanjutkan bab 28, yaitu hukum tatayyur. Hukum tatayyur. Ini masalah insya Allah antum semua sudah paham ya, dan sering kita singgung di pertemuan-pertemuan kita ini tentang tatoyur ini. Tatoyur itu apa? Tatoyur itu menganggap sial, merasa sial dengan apa-apa yang dia lihat, apa-apa yang dia dengar, apa-apa yang dia ketahui. Itu namanya tatoyur, dari kata-kata tiarah, tayrun, yaitu burung. Yang mana dulu orang-orang jahiliyah ketika mau pergi kemana begitu, mereka menerbangkan burung atau rusak burung ngusir ya, ngusir burung, nakut-nakutin, ngusir burung. Kalau burungnya lari ke kanan, lempeng dia, optimis bahwa safarnya akan mendapatkan keuntungan besar. Kalau belok selain itu, muncul rasa sesuatu di hatinya. Sepertinya safarku ini nggak dapat untung nih ya. Akhirnya dia kembali, tidak jadi safar hari itu. Kalaupun tetap safar, penuh dengan ketakutan, gundah gulana, resah dan gelisah. Ini tatoyur namanya. Nah, kemudian
Kemudian dengan cara menerbangkan burung atau mengusir burung tadi itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga tidak hanya dengan menerbangkan burung, yaitu tadi itu merasa sial, merasa meyakini akan terjadi kesialan pada dirinya karena dia melihat sesuatu, ngelihat ini, ngelihat itu, aduh sial, akan terjadi musibah, akan terjadi huru hara, akan terjadi malapetaka dirinya atau keluarganya. Melihat sesuatu, melihat hantu, melihat ular, melihat orang gila, melihat bahkan sampai orang itu terjangkiti tatoyur itu ngelihat misalnya nih, ngelihat apa ya? Nabrak kucing, atau misalnya itu jalannya dicor, kemudian ada panahnya ke kiri, belok ke kiri. Kenapa kok ke kiri? Kok nggak ke kanan? Berarti, aduh ada apa ini kok beloknya kiri? Sampai orang terjangkiti seperti itu. Melihat orang gila di pojokan sono, ngelihat ini, ngelihat itu. Muncul gitu rasa pesimis akan terjadi sesuatu pada dirinya atau keluarganya. Itu yang dia lihat. Kemudian yang dia dengar pun demikian. Dengar ini, dengar itu, dengar apa nih misalnya? Suara gagak, suara apa lagi? Dan yang lainnya. Pokoknya dia dengar sesuatu kan, maka dia merasa sial, merasa takut akan terjadi bencana pada dirinya atau keluarganya. Atau dengan mengetahui sesuatu, mengetahui sesuatu itu mungkin dengan angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, tanggal-tanggal tertentu. Dan sering kita singgung di majelis ini, misalnya itu angka berapa tuh yang sial? 13, 17, nggak tahulah berapa itu. Kemudian hari apa? Selasa, betul. Kemudian bulan apa? Suro dan yang lainnya. Nah, ini sehingga dia tidak melaksanakan acara-acara besar, kawinan nggak di situ, acara ini nggak di bulan-bulan itu dan seterusnya. Nah, ini semuanya adalah tatoyur. Dan tatoyur ini penyakit yang sudah merebak di masyarakat. Ojo mangan iku pamali. Ya. Oh. Pamali ya? Apa sih pamali itu? Bukan bahasa kita itu, bahasa sono. Atau misalnya nih orang yang misalnya ada keyakinan hujan tapi terik kemudian hujan, katanya seton lahiran gitu. karena seton lahiran gitu. Atau misalnya seorang gadis nggak boleh duduk di mana itu, di pintu pamali, kenapa? Nggak laku ntar kan gitu. Ini termasuk tatoyur, tatoyur menganggap sial gitu loh kan. Dengan duduk di situ dia ngerasa sial. Apalagi itu keyakinan-keyakinan yang ada di negeri kita yang kita cintai ini. Banyak sekali, antum bisa cari sendiri. Istrinya hamil, kemudian suaminya nggak boleh habis mandi gantungin apa? Anduk. Biar apa tuh? Kalau gitu kenapa? Kelilit usus anaknya. Itu tatoyur ini yang berkembang di masyarakat. Apalagi itu? Nyapu kalau nggak bersih kenapa? Oh iya. Nah itu mungkin juga. Atau ini dulu nih, nggak boleh mencium anak kecil tangannya tuh.
Anak kecil nggak boleh dicium tangannya. Kenapa? Nanti nacennya dia minta-minta, suka minta-minta. Nah ini keyakinan tatoyur sebenarnya ini, dan itu syirik, akhi. Tatoyur syirik. Coba, meskipun pada asalnya tatoyur itu punya syirik asghar, dia itu syirik kecil. Tapi terkadang itu bisa menjadi syirik besar. Kenapa? Kalau dia meyakini bahwa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia ketahui itulah yang melakukan kesialan. Kalau seperti ini akan menjadi syirik akbar. Kalau dia meyakini bahwa sesuatu yang dia lihat itulah yang melakukan kesialan. Dialah yang melakukannya, dialah yang berbuat. Dia yang membuat saya sial gitu kan. Dia. Kalau seperti ini syirkul akbar. Kalau syirik kecil apa? Kalau syirik kecil itu dia meyakini yang mendatangkan kesialan adalah Allah melalui sebabnya yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia ketahui tadi itu. Misalnya nih tadi itu ngelihat genderuwo, ngelihat hantu, wah sial nih, kayaknya mau terjadi ini dan itu. Kalau dia meyakini bahwa hantu itulah yang membuat saya sial, karena hantu itulah yang membuat saya celaka dan binasa, maka ini syirik akbar. Kalau dia hanya meyakini bahwa itu sebab saja, Allah yang membuat ini, Allah yang menciptakan ini dan itu, tapi sebabnya adalah dia, hantu itu, genderuwo itu, maka ini syirik juga, tapi syirkul asghar, syirik kecil. Sebagaimana dulu bahasan tentang apa itu, akhi? Jimat itu kan? Jimat itu syirik kecil enggak? Bisa syirik besar. Kapan syirik besar? Kalau jimat dia meyakini jimat itulah yang mendatangkan maslahat dan mudarat, itu akbar, namanya syirik besar. Kalau syirik kecil apa? Sebab saja. Memang saya yakin bahwa Allah yang mendatangkan maslahat mudarat, tapi melalui jimat itu, maka ini syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini jimat itu yang melakukannya, nah jimat itu yang berbuat, maka ini syirik akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kita tahu dan sering kita sampaikan kaidah syirik kecil ini akan menghantarkan kepada syirik besar. Sebagaimana kemaksiatan itu menghantarkan kepada kekufuran. Maksiat itu, akhi, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala, bahwa al-ma'asi baridun bil kufri. Maksiat itu akan menghantarkan kepada kekufuran. Sebagaimana sakit sakit menghantarkan kepada kematian. Sakit umumnya adalah menghantarkan kepada kematian. Apalagi sebagaimana memandang akan menghantarkan kepada isyak. Isyak itu apa? Kasmaran. Betul ya? Ngelihat, Masya Allah, langsung nancep ning ati kan, akhirnya muncul kasmaran, mabuk cinta. Nah, sama dengan syirik kecil ini akan menghantarkan kepada syirik besar. Dan itu sudah kaidah yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Nah, termasuk ini tatoyur juga. Pada asalnya syirik kecil, tapi kalau dipelihara akan menimbulkan itu.
akan lama-lama meyakini bahwa benda atau yang dia lihat itulah yang melakukannya. Nah, inilah tatoyur. Jadi tatoyur itu merasa sial dengan merasa sial dengan apa yang dia lihat, yang dia dengar, dan yang dia ketahui. Yang ketahui maksudnya di sini angka-angka bulan-bulan tertentu, angka-angka tertentu, tanggal-tanggal tertentu, hari-hari tertentu. Makanya sebagian kaum muslimin kadang-kadang mencari hari-hari baik, mencari tanggal-tanggal baik, mencari bulan-bulan baik untuk ngadain acara hajatan, walimah, dan yang lainnya. Dan kadang-kadang tertunda itu hajatnya gara-gara nggak nemu tuh tanggal baik, bulan baik, nggak nemu. Akhirnya tertunda 2, 3, 4, 5, 9, 10 bulan gara-gara menentukan hari baik, bulan baik. Bahkan pernah juga kita dengar gara-gara itu nggak jadi nikah. Kan dengar Pak? Betul. Ini buruknya tatoyur itu, subhanallah. Tapi kebanyakan kaum muslimin tidak paham. Dianggap ini hal-hal yang lumrah, hal-hal yang wajar. Apalagi wes dari sonoknya emang dari dulu begitu. Dari nenek moyang kita pun seperti itu. Dan ini sudah tradisi budaya, betul nggak? Tradisi budaya dan yang lainnya. Padahal ini masuk dalam wilayah tauhid. Bahaya banget. Makanya kalau nggak tahu ini syirik itu gimana orang itu akan? Ini bahaya nih kalau nggak tahu ya begini. Kalau nggak tahu ya begitu. Nah, inilah tentang tatoyur. Dan insya Allah istilah ini tidak asing buat antum semua ya. Dan antum semua insya Allah paham masalah ini. Baik, kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu yang pertama firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 131. Allah berfirman, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini tentang Nabi Musa alaihissalam. Jadi tatoyur ini sudah ada dari zaman dahulu, zaman Nabi Musa itu alaihissalam. Fir'aun dan umatnya dan kaumnya ketika negeri mereka itu aman, tentrem, ayem, mereka menyandarkan ketentramannya itu kepada diri-diri mereka sendiri. Oh, ini karena usaha kami, karena usaha kita, karena kita ini dan itu. Tapi ketika mereka mendapatkan kesusahan, paceklik, kelaparan, kepanasan, kemarau panjang, panen gagal panen, mereka menyandarkan keburukan-keburukan ini kepada Nabi Musa. Ini gara-gara Nabi Musa nih, gara-gara Musa ini kita seperti ini. Tatoyur nggak ini? Tatoyur. Menganggap sial adanya Nabi Musa. Gara-gara Musa ini semuanya jadi kayak begini nih. Gagal panen, banyak penyakit dan yang lainnya. Nah, mereka menuduh Musa pembawa kesialan. Dibantah oleh Allah, ala innama ta'iruhum indallah. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, takdir gitu loh. Gagal panen, tersebarnya penyakit, kemarau panjang, itu takdir ketetapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena Nabi Musa.
Tapi walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, berarti tatayur udah dari zaman dulu kan. Nabi Musa itu udah berapa tahun Musa sampai sekarang. Zaman Nabi kita aja dengan sekarang itu berapa tahun dulu? 1000 ya, 1500-an tahun. Gimana Musa dulu alaihissalam. Itu sudah ada gitu. Bahkan di zaman jahiliyah itu sudah biasa seperti itu. Kemudian diikuti oleh kaum muslimin sampai sekarang, iya diikuti. Berarti tatayuri ini sebenarnya perkara-perkara jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah yang seharusnya dijauhi oleh kaum muslimin. Tapi kok dipelihara? Ya tentu kenapa kok orang ini tatayur? Karena tidak ada tawakalnya. Mereka tidak bertawakal kepada Allah. Kurangnya tauhid mereka kepada Allah. Ya, kurangnya keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dulu sudah kita sampaikan akhi bahwa ada 70.000 ya, 70.000 umat Muhammad yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Di antaranya adalah la yatatayyarun. Mereka tidak berbuat tatayyur. Mereka tidak bertatoyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka kepada Allah bertawakal. Mereka hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sebab terbesar orang ini tatoyur karena kurangnya keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla. Kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya keyakinan bahwa yang mengurusi, yang mendatangkan maslahat mudarat adalah Allah. Pernah nggak sih antum merasain gitu? Pernah nggak? Meskipun diam, saya katakan pasti pernah melakukan itu. Pernah? Ngerasain. Pasti semua kita pernah melakukan itu dan merasakan itu. Masya Allah ya, kadang-kadang gimana sih ya? Bahkan saking saya pernah dengar ya muhadarahnya salah seorang syekh, bahkan apa namanya, Al-Quran mushaf itu kadang-kadang dijadikan tatoyur juga. Ini kalau nggak ditaruh di depan celaka nih. Sampai-sampai seperti itu orang itu. Saya kaget ya, begitu ya. Sampai seperti itu. Al-Quran mushaf itu kadang-kadang dijadikan tatoyur. Ditaruh di depan mobil itu kan. Kalau diambil itu Quran, ngerasa apa sih? Ngerasa kayaknya ada yang kurang, kayaknya akan terjadi sesuatu. Sampai seperti itu Quran loh ya, belum yang lainnya. Pernah ngerasain gitu ya? Tentu ada sebagian kaum muslimin, atau mungkin kadang-kadang kita terbesit di hati, kemudian hilang kan? Kemudian hilang nggak? Hilang dengan tawakal kepada Allah. Tapi awalnya seperti itu. Ya Allah, ini berarti penyakit yang luar biasa ini. Penyakit yang luar biasa. Maka tidaklah setiap kaum muslimin pernah mengalami itu. Bahkan kita pun pernah mengalami itu. Berarti syirik dong. Ya udah syirik, iya bener syirik, iya udah. Kenapa emang? Kenapa emang? Emang syirik gitu loh. Tapi makanya nanti akan disebutkan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita mengalami itu. Nanti di dalil-dalil di akhir-akhirnya ini, di akhir-akhir bab ini, dalil ini. Ada doanya, doa ketika kita mengalami itu. Bahkan hendaknya kita berdoa dengan doa itu, karena kita dulu pernah melakukannya.
merasakannya. Makanya doa yang sering diajarkan, yang sering kita baca nih, tiap hari kita baca tuh, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini jangan disepelekan doa ini, akhi. Doa ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, doa ini kafaroh dari syirik yang kita kerjakan. Baik kita tahu itu syirik maupun tidak. Riya itu syirik nggak sih? Sum'ah syirik nggak? Syirik. Pernah nggak kita ngerasain itu? Syirik. Nah, makanya sebagai kafaroh itu apa sih? Penghapus denda dari kesalahan itu adalah dengan doa ini. Apalin doa ini, akhi. Bener-bener apalin doa ini. Karena kita pernah juga dan mungkin sering ya melakukan kesyirikan. Meskipun syirik kecil ya. Tapi kan namanya syirik kecil juga syirik juga kan. Bahkan syirik kecil lebih besar daripada maksiat-maksiat yang besar. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita terhindar dari kesyirikan. Kalaupun jatuh ke dalam kesyirikan, Allah hapus dengan doa itu. Masya Allah ini. Nah, hal-hal seperti ini sering juga kita ngerasain. Tatoyur aja sering kita ngerasain. Ngelihat ini, denger ini, muncul rasa takut di hati kita. Sepertinya mau ada sesuatu, ada yang mati, pokoknya mau mati nih saya nih, atau mungkin saudaranya yang akan mati, atau akan terjadi kecelakaan dan yang lainnya. Tatoyur. Dan dulu juga pernah kita contohkan sampai nyuci gelasnya pecah itu loh. Bingung sudah. Nyuci piring itu, jatuh piring biar pecah. Kaget ya. Bukan kaget suara biar begitu, enggak. Kaget akan terjadi sesuatu. Akhirnya dia takut, resah, gelisah, gundah. Telepon sono, telepon anaknya, telepon siapa? Sono, gimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya? Kabarnya gimana? Ada? Nah, takut, rasa takut. Meskipun nanti nggak ada apa-apa, ya sudah, berarti hilang dengan sendirinya kan begitu. Tapi dia telah melakukan kesyirikan, iya. Meskipun itu syirik kecil, tanpa disadari. Nah, inilah pentingnya kita mengetahui macam-macam kesyirikan. Pentingnya kita mengetahui macam-macam kesyirikan. Bukan berarti kalau kita tahu syirik kita kerjakan, enggak. Agar kita selamat dari kesyirikan itu. Terlalu banyak ya contoh-contoh tatoyur di masyarakat kita itu. Sekali lagi banyak sekali. Antum bisa baca-baca sendirilah ya, baca-baca sendiri. Atau mungkin di daerah antum. Kan masing-masing daerah beda ya. Beda, bener. Masing-masing daerah beda. Sono keyakinannya begini, sono itu. Baik. Kembali ke dalil tadi. Ini firman Allah dalam surat Al-A'raf 131. Ini menunjukkan akhir sekali lagi tatoyur sudah ada dari zaman dahulu kala. Bahkan diyakini oleh Fir'aun dan kaumnya. Tatoyur mereka. Kalau ada kelapangan, itu dari kita nih. Karena kita ini bagus gitu kan. Kalau ada kemarau dan yang lainnya disandarkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dibantah oleh Allah, bukan itu takdir Allah. Ketentuan Allah, bukan karena Musa. Masya Allah. Tayyib. Kemudian yang kedua firman Allah dalam surat Yasin ayat 19. Apal nih ya. Satu surat apal, maksud satu ayat gak apal.
Allah berfirman, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami, sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Kemudian penulis membawakan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala sofaro. 1, 2, 3, 4 ya. La adwa, 1, tidak ada adwa. Kedua, wala tiaroh, dan tidak ada tiaroh. Wala hama, yang ketiga, dan tidak ada hama. Yang keempat, wala sofar, tidak ada sofar. Nanti ada catatan kaki di sini dan kita baca nanti insya Allah. Apa itu adwa, apa itu tiaro, apa itu hama, apa itu sofar. Artinya Nabi SAW menafikan ini semua. Nggak ada yang namanya adwa, nggak ada yang namanya tiaro, nggak ada. Nggak ada yang namanya hama, nggak ada hama itu. Itu keyakinan salah. Keyakinan adwa enggak, tiaro enggak, hama enggak ada, apalagi sofar enggak ada juga. 4. Dan dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan tambahan. Kalau riwayat Bukhari hanya sampai sofar. Kalau riwayat Muslim ada tambahannya. Apa itu? Wala nau'a. Tidak ada nau', berarti berapa? 5 ya. Tidak ada nau', wala ghul, dan juga tidak ada ghul. Berarti totalnya 6. Bukhari Muslim digabung 6. Tidak ada ini. Baik, kita baca dulu nih. Penjelasannya di sini. Catatan kaki nomor 83 itu. Adwa. Apa itu adwa? Tidak ada adwa. Yaitu penjangkitan atau penularan penyakit. Maksud sabda Nabi di sini ialah untuk menolak anggapan mereka ketika masih hidup di zaman jahiliyah bahwa penyakit berjangkit atau menular dengan sendirinya. Berarti dengan kata lain, nggak ada penyakit menular dengan sendirinya, itu nggak ada. Bahwa penyakit berjangkit atau menular dengan sendirinya tanpa kehendak dan takdir Allah. Anggapan inilah yang ditolak oleh Rasulullah SAW, bukan keberadaan penjangkitan atau penularannya. Sebab dalam riwayat lain setelah hadits ini disebutkan. Jadi nggak ada yang penyakit menular dengan sendirinya, itu nggak ada. Semua menular karena izin Allah. Buktinya apa? Salah satu bukti kemarin itu corona ya, katanya menular, tapi ada yang kena, ada yang tidak. Padahal serumah, serumah ya, serumah itu cuman yang kena bapak ketok. Padahal yang ngumpul bapak, emak, anak, cucu, yang kena cuma satu. Kalau seandainya menular dengan sendirinya, otomatis kena semua enggak? Kena semua. Tapi yang selain ini kena, yang enggak. Berarti ini Allah takdirkan dia kena, yang lain tidak. Dan inilah keyakinan kita sebenarnya.
Taun yang begitu hebat ya. Taun itu. Taun itu ya kayak kemarin tuh katanya corona ya. Ya Allah alam, taun ya bukan corona sih. Kalau taun itu, kalau yang terkena taun itu 99 mati. Dah, 99% mati dia. Tapi corona enggak ya? Enggak. Banyak yang sehidup dan alhamdulillah tuh kan. Mantan-mantan apa namanya? Nah, apa namanya? Komunitas COVID. Mantan-mantan COVID. Nah, alhamdulillah sehat seger-segernya kan, alhamdulillah. Nah, bukti bahwasanya tidak ada ya penyakit menular dengan sendirinya. Semua itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu orang-orang jahiliyah meyakini itu. Dan ini dibantah oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu namanya adwa. Tidak ada yang namanya adwa. Kemudian tiaroh. Udah ada ya? Subhanallah. Tapi masih banyak ini dalil-dalilnya nih. Dan kita baca ini dulu nih. Disebutkan, dan menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta atau lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Ini menunjukkan bahwa penjangkitan atau penularan penyakit dengan sendirinya tidak ada, tetapi semuanya atas kehendak dan takdir ilahi. Namun sebagian insan Muslim di samping iman kepada takdir tersebut haruslah berusaha melakukan tindakan preventif sebelum terjadi penularan, sebagaimana usahanya menjauh dari terkaman singa. Inilah hakikat iman kepada takdir Allah, takdir ilahi. Kemudian tiaroh, apa itu tiaroh? Yang keberapa? Yang kedua ya, khiyya. Wala tiaroh, tidak ada tiaroh. Tiaroh di sini merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya atau apa saja. Tadi sudah kita jelaskan ya di awal-awal pembahasan. Nah, sekarang ini hama. Wala hama. Hama itu apa sih? Di sini burung hantu. Maksudnya, orang-orang jahiliyah merasa bernasib sial dengan melihatnya. Ngelihat burung hantu itu akan terjadi kesialan. Apabila ada burung hantu hinggap di atas rumah salah seorang di antara mereka, dia merasa bahwa burung ini membawa berita kematian tentang dirinya sendiri atau salah satu anggota keluarganya. Dan maksud sabda beliau adalah untuk menolak anggapan yang tidak benar ini. Bagi seorang muslim, anggapan seperti ini harus tidak ada dan semua adalah dari Allah dan sudah ditentukan olehnya. Berarti masuk tiaro enggak ini hama ini? Masuk tiaro enggak? Iya masuk. Masuk tatoyur termasuk. Itu mendengar dan melihat otomatis ya. Burung hantu. Berarti melihat burung hantu mencelok di atas genteng tuh, wuwung rumahnya tuh. Seakan-akan burung hantu ini ngasih tahu ente mau mati. Atau bapak, emak, atau anak mati. Udah takutnya nggak ketulungan. Takut, resah, gelisah itu. Akhirnya ya nggak mati-mati. Kalau nggak ya sudah selesai. Nanti datang lagi, resah lagi begitu. Ini bahaya. Jadi orang yang terkena tato itu hidupnya nggak nyaman, ya Allah. Hidupnya itu resah, gelisah, ngelihat ini takut, ngelihat itu takut, denger ini takut, angka ini takut. Terus nyamannya gimana hidup orang seperti ini? Makanya sering kita sampaikan di majelis ini, orang yang paling resah, gelisah, orang yang paling takut, orang yang sempit dadanya adalah orang yang berbuat syirik. Makanya antum pernah dengar atau pernah baca kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan salah satu faktor terbesar lapang dada adalah tauhid.
sebab terbesar jembar hati, jembar dada, jiwa adalah tauhid. Berarti lawan tauhid apa? Syirik. Berarti syirik sebab terbesar apa? Sempitnya dada. Dihantui dengan rasa takut, khawatir, resah, gelisah, nggak nyaman hidupnya gitu. Maka berbahagialah kita nih ya, diberikan kesempatan, waktu luang, hidayah, taufik untuk mempelajari tauhid yang sebenarnya ini. Sehingga benar-benar Allah jadikan dada-dada kita itu jembar, luas, ya, tenang, tentrem, ayem, bahagia. Itu. Sedangkan orang-orang yang seperti ini, yang berbuat syirik ini, ya seperti itu hidupnya. Ketakutan, ya ketakutan yang luar biasa. Semakin besar tatoyurnya berarti semakin sempit hidupnya. Wallahu a'lam, masih ada beberapa dalil lagi yang dibawakan oleh penulis dan penjelasannya di sini. Dan insya Allah kita bahas pada jumpa yang akan datang insya Allah taala. Dan saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih kurang mohon maaf. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.